Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sapril di Honor Channel dengan materi lingkaran. Kalau sebelumnya kita sudah bahas lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan A, B. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lingkaran yang berbentuk umum atau bentuk umum persamaan lingkaran. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, ringankan tangan Anda, sucikan hati Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa pula di share kalau Anda tidak keberatan, karena berbagi ilmu itu indah. Baiklah, langsung saja tanpa membuang banyak waktu kita masuk ke materinya. Bentuk umum persamaan lingkaran. Oke. Tapi sebelum kita membahas bentuk umumnya, terlebih dahulu kita harus memahami dulu yang namanya penjabaran bentuk suku 2. Ya, yang mana itu seperti ini ya. A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Jadi, langkah awal A-nya dulu yang dipangkat 2 kan, kemudian dikalikan ketiganya yaitu 2AB, kemudian yang terakhir adalah B dipangkat 2 kan. Untuk lebih paham, mari kita bahas satu contoh mengenai persamaan tersebut. Misalnya kita menemukan soal X tambah 1 pangkat 2, maka cara penyelesaiannya, langkah awal yang di depan ini X itu dipangkat 2 kan ya. Kemudian 2 dikali X dikali 1 atau 2 dikali 1 dikali X sama saja. Kemudian langkah terakhir adalah satunya ini dipangkat 2 kan. Kemudian X pangkat 2 tetap 2 kali 1 kali X itu sama dengan 2X. 1 pangkat 2 1 kali 1 sama dengan 1. Bentuk yang kedua yaitu penfaktoran. Jadi kita harus memahami dulu juga ini penfaktoran ya. Nah, penfaktoran maksudnya itu adalah jika kita menemukan persamaan yang seperti ini, bagaimana caranya kita mengubahnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini? Ya, nah, caranya adalah yang pertama, yang memiliki variabel X kita kelompokkan, yang mana itu X pangkat 2 dengan MX kita kelompokkan ditambah N. Kemudian yang dikelompokkan ini kita operasikan menjadi X tambah M per 2 pangkat 2. Jadi M-nya dibagi 2, kemudian pangkat 2-nya dikeluarkan. Kemudian dikurang M-nya, M itu diambil dari sini, M, kemudian pangkat 2 per 4. 4 itu diambil dari 2 pangkat 2. Ya. Tambah N. Ya, supaya kita lebih paham lagi, langsung saja kita ke contohnya. Misalnya kita menemukan soal X pangkat 2 dikurang 6X tambah 3 ya. Nah, langkah awal kita kelompokkan dulu yang memiliki variabel X. X pangkat 2 dikurang 6X tambah 3. Kemudian kita operasikan yang ada di dalam kurung ini. Berarti sama kayak rumusnya, 6-nya dibagi 2, kemudian dipangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 per 4 ya. 6 pangkat 2 per 4 ditambah 3. Kemudian kita operasikan 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 pangkat 2 itu 36. 36 dibagi 4 itu menghasilkan 9. Berarti dikurang 9, kemudian ditambah 3. Kemudian kita operasikan 9 dengan 3. Negatif 9 ditambah 3 itu sama dengan negatif 6. Maka kita temukan persamaan kuadrat yang seperti ini, yaitu X kurang 3 pangkat 2 ya. Nah, kita buktikan apakah betul persamaan ini adalah bentuk lain daripada persamaan yang ini. Kita buktikan di sini. Nah, kita tulis kembali ya, X kurang 3 pangkat 2 dikurang 6. Ingat, kita operasikan seperti yang ada di sini. Ya, jadi di pangkat 2 kan terlebih dahulu X-nya, kemudian X pangkat 2 ya, kemudian dikalikan ketiganya, 2 kali 3 min 6 kali X sama dengan min 6X. Kemudian di pangkat 2 kan 3-nya, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 ya kan. Kemudian dikurang 6, dikeluarkan saja langsung. Dioperasikan 9 dengan 6, maka menghasilkan X pangkat 2 dikurang 6X tambah 3. Maka sama ya. Berarti bentuk ini
bentuk lain daripada persamaan ini. Oke, paham ya? Bentuk umum. Oke. Perhatikan persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 3,2 dan berjari-jari 4 berikut. Oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya persamaan lingkaran yang berpusat di A, B ya. Jadi untuk persamaan ini kita menggunakan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Maka kita temukan hasil, kita substitusi 3 ke X ya, kemudian 2 ke Y, persamaan Y, maka kita dapat X tambah 3 di pangkat 2, kemudian Y dikurang 2 pangkat 2 berjari-jari 4 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Nah, kita jabarkan kembali seperti yang di awal tadi, berarti X nya di pangkat 2 kan ya, kemudian 2 kali X kali 3 sama dengan 6X, kemudian 3 di pangkat 2 kan sama dengan 9. Seperti itu juga dengan persamaan yang ini, Y nya di pangkat 2 kan, kemudian 2 kali Y kali negatif 2 sama dengan min 4Y, kemudian 2 pangkat 2 negatif 2 pangkat 2 sama dengan positif 4, sama 16 nya tinggal turun saja. Kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel yang memiliki pangkat dengan yang memiliki pangkat juga, kemudian variabel yang tidak memiliki pangkat atau pangkatnya 1 dikelompokkan juga dengan yang berpangkat 1, konstanta dikelompokkan dengan konstanta, kemudian 16 nya diseberangkan dan melampaui tanda sama dengan, maka dia berubah menjadi negatif. Untuk lebih jelasnya perhatikan arah panah yang ada di sini ya. Jadi X nya dikedepankan, kemudian dikelompokkan, dipindah-pindahkan aja ya. Kenapa tandanya tidak berubah di sini ya? Ini lihat ya, penjumlahan itu tidak bersifat asosiatif, artinya tidak dipengaruhi oleh tanda kurung, maka dibuang aja tanda kurungnya. Oke, lanjut, kita operasikan yang memiliki variabel yang sama atau konstantanya dioperasikan aja. Di sini 9 ditambah 4 dikurang 16 ya, 9 tambah 4 dikurang 16, maka menghasilkan negatif 4. Nah, dari bentuk inilah bentuk yang dinamakan bentuk umum persamaan lingkaran. Sementara yang di atas ini dinamakan bentuk baku atau kanonik ya, bentuk baku atau kanonik. Perlu kita perhatikan di sini bahwa bentuk umum persamaan lingkaran itu ternyata X dan Y yang berpangkat 2 itu harus berkoefisien 1 ya. Kemudian ada suku variabel X dan Y itu berkoefisien bebas. Kemudian syarat yang terakhir adalah memiliki konstanta. Paham ya? Maka bentuk umum dapat dituliskan sebagai berikut: X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Mengubah bentuk umum ke bentuk baku. Bentuk umum yang kita dapat tadi adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 AX tambah BY tambah C. Tadi dari bentuk baku ke bentuk umum, sekarang kita ke bentuk umum ke bentuk baku. Bagaimana caranya? Kita tulis ulang dulu yang persamaannya, kemudian kita kelompokkan X dengan variabel X pangkat 2 dengan variabel X yang ada di sini ya. Kita kelompokkan, Y-nya juga kita kelompokkan dengan BY, kemudian C-nya berdiri sendiri. Kemudian sama tadi kayak metode penfaktoran di awal. Jadi A-nya dibagi 2 pangkat 2, kemudian A pangkat 2 dibagi 4. Begitu juga yang ada di sini. B-nya dibagi 2, kemudian B pangkat 2 dibagi 4 ditambah C. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan A pangkat 2 per 4 dengan B pangkat 2 per 4 ya, sebelah sini ya, seperti ini. Ditukar tempatkan aja tanpa mengubah tanda. Kemudian langkah selanjutnya, selain X tambah A per 2 pangkat 2 dan Y tambah B per 2 pangkat 2 diseberangkan ke sebelah tanda kurung. Nah, makanya yang tadinya di sini negatif,
berubah menjadi positif. Yang tadinya di sini positif berubah menjadi negatif. Maka dari persamaan ini dapat ditarik bahwa untuk menentukan pusat dari persamaan lingkaran yang berbentuk seperti ini, kita cukup menggunakan negatif A per 2, artinya A-nya berapa, A-nya di sini ya, A-nya berapa, bagi 2 aja, kemudian B-nya berapa, dibagi 2 saja. Sedangkan untuk menentukan jari-jarinya, yaitu akar A pangkat 2 dibagi 4 ditambah B pangkat 2 dibagi 4 dikurang C. Baiklah, untuk lebih paham kita masuk ke contoh soalnya, yaitu di sini saya sudah ambil satu contoh ya. Tunjukkan bahwa X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ditambah 2X dikurang 4Y sama dengan 20 sama dengan 0 merupakan persamaan lingkaran dan tentukan titik pusat dan jari-jarinya. Jadi perlu kita ketahui bahwa persamaan lingkaran nanti dikatakan itu adalah sebuah persamaan lingkaran ketika dia bisa bentuk umum ke bentuk baku atau sebaliknya bentuk baku ke bentuk umum ya. Ya, karena ini dalam persamaan ini sekilas berbentuk umum dari persamaan lingkaran, maka kita akan mencoba mengubah bentuk umum ini ke bentuk baku ya. Jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kelompokkan yang memiliki variabel X. Variabel X, X pangkat 2 tambah 2X, ya kan? Ini dengan ini. Kemudian Y pangkat 2 dikurang 4Y. Ini dengan ini ya. Kemudian dikurang 20 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita faktorkan per yang di dalam kurung ini. Kita faktorkan menjadi seperti ini. Di sini kita sebelum kita faktorkan kita seberangkan dulu 20-nya ke sebelah tanda sama dengan, kemudian ayo kita faktorkan. Nah, caranya variabel 2Y kita bagi 2, kemudian pangkat 2, kemudian 2 yang ini kita pangkat 2 kan, kemudian kita bagi 4. Di sini juga demikian, koefisien yang ada di sini 4 per 2 di pangkat 2 nanti, kemudian 4-nya di pangkat 2 dibagi 4 ya, sama dengan 20 ya, seperti metode penfaktoran sebelumnya. Kemudian setelah itu kita bagi 2 bagi 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 4, 4 bagi 4 sama dengan min 1 ya. Kemudian ini 4 bagi 2 sama dengan 2 pangkat 2, kemudian ini 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 kali 4 berarti 16, 16 bagi 4 berarti 4 ya, sama dengan 20. Nah, kita temukan di sini X tambah 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah Y kurang 2 pangkat 2 dikurang 4. Langkah selanjutnya min 1 dengan 4 disemprangkan tanda sama dengan bersama dengan 20 ya. Maka kita dapat X tambah 1 pangkat 2 tambah Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan 20 tambah 1 tambah 4 ya. Ini satunya min 1 berubah tanda menjadi positif, kemudian min 4 berubah tanda menjadi positif 4. Nah, setelah itu kita operasikan 21 dan 4 menjadi 20 tambah 1 ditambah 4 menjadi 25, maka dia berubah menjadi bentuk baku. Berarti bisa dikatakan bahwa persamaan lingkaran yang ada di soal ini adalah persamaan lingkaran. Bagaimana dengan pusatnya? Oke, pusatnya seperti video saya yang sebelumnya, jika dia bertitik A, B, kita ambil aja yang ada di sini dengan yang ada di sini. Berarti pusatnya adalah kalau dia positif 1 berubah menjadi negatif 1, kalau dia negatif 2 berubah menjadi positif 2. Sementara R-nya kita ambil yang di luar ya. Yang di luar berarti akar dari 25 sama dengan 5. Nah, terus bagaimana dengan persamaan kita yang sebelumnya itu di bentuk umum? Baiklah, saya akan mengambil satu contoh lagi dengan persamaan yang sama, tapi saya ubah perintahnya ya. Ingat, persamaannya sama, perintahnya berbeda. Jadi kadangkala kita menemukan persoalan dalam matematika atau sering adik-adik mengatakan lain contoh kok lain soal. Sebenarnya
matematika tergantung perintah dari soal itu sendiri. Jika dalam bentuk persamaannya menurut saya sama saja. Lihat, di sini kita disuruh menunjukkan, sementara di sini cuma disuruh menentukan pusat dan jari-jarinya. Ya, jadi kalau di sini kita sudah diperintahkan untuk menentukan titik pusat dan jari-jarinya, bisa dipastikan bahwa persamaan ini adalah persamaan lingkaran, ya, berbeda dengan soal sebelumnya. Di sini kita masih ragu apakah ini persamaan lingkaran atau tidak. Kalau di sini kita sudah yakin bahwa ini adalah persamaan lingkaran. Langsung saja untuk menentukan pusat dan jari-jarinya, karena dia dalam bentuk umum, maka pusatnya bisa kita ambil negatif A per 2, negatif B per 2. A-nya yang mana? Yang ini ya. A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 4. 2 bagi 2, negatif 4 per 2. Maka kita dapat 2 bagi 2 sama dengan min 1, negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Dua tanda negatif yang berdekatan berarti dia positif. Sementara untuk menentukan jari-jarinya, akar A pangkat 2 dibagi 4 ditambah B pangkat 2 dibagi 4 dikurang C. Berarti 2 pangkat 2 dibagi 4 ditambah negatif 4 pangkat 2 dibagi 4 dikurang negatif 20. Kenapa negatif 20? Karena di sini negatif 20 ya. Negatif 20. Berarti 2 pangkat 2 4 bagi 4 1, kemudian negatif 4 pangkat 2 16 bagi 4 dapat 4, positif negatif ketemu negatif menjadi positif 20. Berarti 20 tambah 1 tambah 4 menjadi 25. Akar 25 sama dengan 5. Maka persamaan yang sama memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaiannya, tergantung perintah apa yang diinginkan dalam soal. Jadi pahami, kemudian analisis dan kerjakan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.